siang semuanya, Sampurasun. Baik teman-teman mahasiswa di lingkungan FISIP, saya mungkin di sini salah kostum. Tadinya saya ingin agak sedikit berbeda pakainya dengan Pak Fahmi. Kelupaan. Tadi saya berharap Pak Fahmi yang berbeda. Karena memang di FISIP hari Selasa biasa Pendik dan dosen menggunakan baju warna biru. Karena saya diundang, mohon maaf saya nggak gas-gas masuk, tabrak-tabrak masuk. Cuman hari ini saya datang ke FISIP Unpas mungkin bukan sebagai dosen, tapi sebagai media analis dan political consultant. Dan beberapa yang akan saya sharing mungkin pengalaman yang pernah saya lakukan di beberapa event politik, baik tingkat pilpres, pilkada di tingkat 1 gubernur, bahkan di pemilu Jabar. Tapi nggak akan saya buka semua lah, paling akan saya sharing seperti apa sebenarnya dinamika pemilu di wajah demokrasi kita hari ini. Apalagi ini tadi disampaikan oleh Pak Heru adalah momentum pertama kita untuk melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia secara bersamaan. Nah, kendati saya sebagai CEO Antromedius hari ini hadir di sini untuk memberikan sosialisasi dengan tema sebenarnya saya buat keterkaitan media sosial dan propaganda politik jelang pilkada 2024. Walaupun nanti dalam diskusinya tentu marwah akademik tidak pernah saya tinggalkan, sehingga ada sedikit pendekatan-pendekatan konseptual sebagai dasar bagaimana sebenarnya kita melihat bahwa sosial media ini adalah bagian terpenting hari ini sebagai kanal untuk perhelatan demokratisasi. Bukan demokratisasi, sebagai kanal dalam proses demokrasi melalui prosedural pemilu. Nah, mungkin disclaimer di awal bahwa sesungguhnya materi ini sudah pernah saya sampaikan juga dengan kolaborasi bersama JSH, Jabar Cyberhawks, Jala Jakarta, dan LSM di Indonesia yang bergerak di bidang literasi. Nah, kita melakukan kolaborasi seluruh Indonesia, untuk DKI dan Jakarta berkolaborasi dalam tanda kutip ya, memerangi hoax dan disinformasi di pemilu serentak ini, khususnya di Jawa Barat. Nah, jadi mungkin materinya akan nanti mengarah kepada seperti apa sebenarnya kita tadi sesuai dengan Pak Dekan, seperti apa kita Gen Z, pemilih pemula mungkin ada yang angkatan 2024 bisa dikatakan ini pemilih pemula. Artinya pemilih pemula ini adalah hak suara pertamanya mungkin dia gunakan selama hidupnya, begitu. Nah, ditambah juga kata Pak Heru tadi sebagai influencer. Kalian sebagai influencer, maka di sini saya berharap bahwa teman-teman tidak hanya mendapatkan materi, saya juga berharap bahwa teman-teman bisa menjadi agen, bisa menjadi kelompok-kelompok intelektual dengan kapasitas dan resource masing-masing untuk menjaga proses demokrasi yang adil, terbuka, sehat tentunya, tanpa adanya disinformasi. Nah, karena permasalahan disinformasi ini menjadi krusial teman-teman. Kita mungkin pernah belajar dari beberapa pengalaman perpolitikan Indonesia, Pilgub DKI mungkin yang paling menghantam kita mungkin. Pilgub DKI yang paling menghantam kita sehingga masyarakat sampai terbentuk menjadi dikotomi. Dan tak heran narasinya sampai ada yang di-kick dari grup keluarga pada saat itu antara cebong dan kampret begitu ya. Saya singgung itu. Nah, ini sedikit, cebong dan kampret itu bukanlah pertarungan di lapangan, tapi pertarungannya ada di media sosial. Nah, jadi seperti apa sebenarnya media sosial? Maka itu saya mengambil tema keterkaitan media sosial dan propaganda politik. Boleh dilanjut? Bisa di slide selanjutnya. Oh, maaf. Terima kasih ya. Baik. Pertama saya akan tadi yang saya sampaikan bahwa marwah akademik selalu tidak pernah saya tinggalkan walaupun sebagai praktisi di bidang industri media monitoring. Di sini saya pakai ada satu konsep dari Bohemer bahwa yang namanya demokrasi itu hari ini sudah terdigitalisasi.
demokrasi itu sudah terdigitalisasi. Nah, dia menyebutnya dengan istilah digitizing democracy. Saya tidak akan banyak menggambarkan ini karena slide-nya cukup ada 14 kalau nggak salah. Tadi saya di briefing oleh Pak Ganda katanya tidak boleh lebih dari 7 menit. 7 menit 32 detik katanya. Jadi harus pas banget. Digitizing demokrasi ini bahwa yang namanya demokrasi, mungkin teman-teman sudah belajar lah di dari dosen-dosen di masing-masing prodi, bahwa secara singkat ya pasti demokrasi adalah semua kekuasaan berada di tangan rakyat. Lalu kemudian rakyat yang mengendalikan, rakyat yang mengontrol, rakyat yang mengawasi, rakyat pula yang menentukan. Nah, bedanya mungkin sebelum ada era digital, bahwa kita langsung terjun di tengah-tengah pemerintah, kita langsung terjun di hadapan publik, atau bahkan bersuara langsung kepada elemen pemerintah. Tapi hari ini semua itu seolah hilang, bukan hilang, mungkin berpindah tempat ke ruang digital. Nah, apa yang menjadi tantangan? Atau bisakah kita menjustifikasi ini baik atau buruk? Nah, terlepas baik buruknya, sesungguhnya Boehmer di sini menggarisbawahi bahwa ada beberapa yang berubah. Soal baik buruknya teman-teman nanti mungkin yang menilai. Cuma ada yang berubah. Yang pertama adalah representatif demokrasi. Representatif demokrasinya berubah. Yang dulunya representasi kita, kalian, saya, termasuk kita semua lah, konstituen menggunakan hak suara, itu artinya bahwa kita merepresentasikan hak kita kepada mereka yang kita pilih. Menyampaikan aspirasi kita kepada mereka yang kita pilih. Kan begitu dalam konteks demokrasi. Tapi dalam ruang digital hari ini seolah representasi itu tidak terjadi. Kenapa? Hari ini kita bisa langsung mention Pak Prabowo misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan harus apa yang dilakukan nantinya di saat dilantik di tanggal 20 Oktober nanti. Harusnya kan mungkin yang mengingatkan adalah DPR. Tapi kita bisa langsung mention di seluruh platform media sosial kita. Nah, itu artinya bahwa kita direct representasi dengan kelompok-kelompok perwakilan rakyat tidak ada lagi, seolah tidak ada lagi dalam ruang digital demokrasi. Nah, maka dari itu saya highlight bahwa di tengah era digital hari ini tentu transparansi, kebebasan untuk berpendapat serta aspirasi seolah tidak perlu diwakilkan lagi. Kita semua pasti pernah lah mengalami itu. Mungkin saya pengguna di aplikasi X misalnya, kerap juga terkadang suka ya komentar atau apapun itu di akun-akun officialnya para politisi misalnya. Nah, hal-hal ini sebagai bentuk bahwa saya tidak memerlukan representasi dalam menyampaikan aspirasi saya. Terlepas apakah itu didengar atau tidak. Yang jelas aspirasi kita disampaikan melalui kanal media sosial. Nah, satu sisi ini mungkin dianggap sebagai sebuah keunggulan. Kenapa? Dalam kacamata demokrasi, bahwa keunggulan demokrasi deliberatifnya terjadi secara sempurna. Kenapa sempurna? Ya karena yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya betul-betul kita bisa rasakan. Harga beras yang naik misalnya di wilayah Wakatobi misalnya, orang Wakatobi bisa langsung mention itu kepada Menteri Pertanian, Kepala Bulog, atau bahkan langsung mention kepada Bapak Presiden. Bisa langsung dilakukan. Nah, ini adalah unsur deliberatifnya terbentuk secara sempurna. Nah, lalu kemudian ini yang menjadi tantangan. Saya tidak tendensius dalam konteks demokrasi di sini. Ini yang menjadi tantangan, bahwa ada hal yang menjadi ancaman di digitizing demokrasi. Bahwa terkadang kerap sekali yang namanya demokrasi itu dimatikan di era digital hari ini. Demokrasi itu seolah dipelintir, dikendalikan, atau bahkan dikontrol oleh pemerintah atas nama kedaruratan. Itu kerap sekali. Maksud misalnya pernah kejadian di Papua, Pak Presiden pernah mematikan koneksi internet. Atas nama apa? Kedaruratan. Nah, dianggap bahwa dengan mengontrol platform media sosial, negara merasa bahwa jika ini tidak dihentikan, maka akan ada kekacauan yang lebih besar. Nah, atas nama kedaruratan, ini harus diberhentikan sementara. Nah, sampai di titik itu, level dan posisi media sosial, bahkan media sosial bisa menjadi parameter negara sedang darurat.
hal ini saya kombinasikan dengan kerangka berpikirnya Giorgio Agamben yang dia sebut sebagai the state of exception. Jadi negara itu terkadang ada pengecualian untuk melakukan apapun atas nama kedaruratan. Dan hal ini yang ingin saya pertegas, media sosial sudah berada pada titik dan level dijadikan indikator darurat. Kenapa? Banyak sekali hari ini setelah tinggi dan kencangnya arus perpindahan media informasi di media sosial, porsi Menkominfo itu tinggi. Berbeda misalnya di zaman sebelum reformasi, Menkominfo itu seolah adalah corongnya istana misalnya, tapi hari ini tidak. Hari ini apapun beredar isu di permukaan publik, Menkominfo mengambil porsi yang besar, dan tentu Menkominfo adalah kepanjang tanganan dari pemerintah atas nama kedaruratan. Ini Pak Moderator ya, kalau di kelas memang saya kira ruang untuk berbicara soal elektoralisme, sistem kepemiluan, termasuk juga hal-hal lain yang berkenaan dengan pemilu itu ruangnya kecil ya. Makanya saya sering sisipkan sebetulnya di subtopik mata kuliah tertentu, misalnya soal demokrasi, soal pemilu. Jadi waktunya memang terbatas. Nah kalau sekarang kan memang waktunya ya bicara soal kepemiluan, elektoralisme dan seterusnya. Makanya saya mungkin minta waktu 2,5 jam Pak Moderator ya, untuk menyampaikan bahan yang saya siapkan. Tapi enggak lah, saya coba singkat saja karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang nanti ada kelas sama saya jam 1, nanti harus masuk ya, karena saya mau ngasih tugas. Nggak lama, ngasih tugas aja, nanti kelas dismiss. Saya hari ini diminta bicara soal sosialisasi pendidikan pemilih, jadi mungkin saya hanya akan membatasi soal pertama regulasi, kedua juga soal urgensi dari partisipasi memilih. Meskipun agak reduksionis karena partisipasi itu makna definisinya luas, tapi karena konteksnya pemilu tentu partisipasi yang kita maksud adalah pemberian suara ya di ballot box gitu, di kotak memilih dan seterusnya. Di next, ini sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebagai negara demokrasi kita menganut sistem pemilu yang sifatnya double atau ganda ya. Jadi kalau kemarin pemilu pilpres alas regulasinya itu diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Kemudian ketentuan terkait pilkada itu disusun melalui Undang-Undang 10 2016. Saya kira konsekuensinya cukup banyak ya, termasuk misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, termasuk bahkan pidana pemilu dan seterusnya juga berbeda. Ini dua kitab yang dijadikan rujukan dalam konteks pelaksanaan pemilu dan pilkada, bahkan terminologi yang digunakannya juga berbeda. Kemudian yang setelahnya saya kira itu adalah aturan yang digunakan oleh KPU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya adalah sosialisasi seperti yang hari ini dilakukan, di mana kita bersama bisa ngumpul. Ini nggak makan tuh gratis Pak Ganda ya, makan gratis. Kemudian juga infonya teman-teman akan diberikan honor berapa Pak? 750.000 Pak Ganda per orang. Jadi salah satunya nanti ya, kadang-kadang saya dituduh juga tim kampanye kemarin pakai baju biru. Ini enggak sebetulnya. Ini kewajiban di Unpas pakai baju biru muda setiap hari Selasa ya sebetulnya. Itu alas regulasi. Kemudian ini tuh kemana ya? Kesana ya? Dibantu aja operator. Amanat dari PKPU nomor 9 tahun 2022, kemudian juga di Undang-Undang 7 2017 itu ini. Jadi KPU memiliki tugas dan seterusnya. Salah satunya adalah misalnya ya mensosialisasikan, kemudian juga melakukan pendidikan pemilih, menempatkan Anda sebagai warga yang memiliki hak konstitusional misalnya untuk memilih, terlibat dalam agenda-agenda politik dan seterusnya. Kemudian yang dipahami oleh KPU dengan pendidikan pemilih itu sebetulnya secara teori pendidikan politik, pendidikan pemilih itu luas sekali areanya ya. Anda bisa membaca literatur yang ditulis oleh Ramlan Surbakti misalnya, kemudian juga Harold Laski, Robert Dahl dan seterusnya. Tapi ini adalah definisi dari pendidikan pemilih yang digunakan oleh KPU, di mana pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi dan seterusnya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan seterusnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah
Pendidikan pemilih sebagaimana kegiatan yang hari ini dilakukan itu tujuannya saya kira cukup banyak ya. Bapak Ibu bisa membacanya, Anda bisa membacanya di monitor. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan seterusnya. Kemudian juga tentu saja meningkatkan pemahaman kita semua, keterampilan kita semua, perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan peran, hak, kewajiban dan seterusnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, ini salah satu konsekuensi dari dianutnya dua rezim ganda pemilu. Kalau pilpres pileg kemarin penyebutannya adalah pemilu, kalau pilkada sekarang lebih familiar dengan pilkada, tapi bahasa hukumnya adalah pemilihan sebetulnya ya. Jadi pemilihan serentak. Saya rasa mungkin salah satu poin evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 adalah penyederhanaan sistem pemilu. Salah satunya akan dikodifikasi dalam sebuah naskah saja nanti. Jadi tidak menganut sistem pemilu ganda karena menyulitkan dan merumitkan, utamanya untuk teman-teman tadi penyelenggara pemilu. Kemudian target pemilih. Nah, ini target sebetulnya atau sasaran yang ditargetkan oleh KPU dalam konteks pendidikan dan sosialisasi pemilu itu diantaranya saya kira Anda semua ya. Tadi sudah disebutkan ada dari mulai pemilih pemula, kemudian pemilih muda, komunitas, kelompok agama dan seterusnya. Saya kira Anda paling berusia berapa? 17, 18, 19 mungkin ya. Yang mungkin baru pertama kali terlibat dalam pemilihan ya, meskipun kemarin sudah terlibat di pilpres, pileg, tapi mungkin kalau konteksnya pemilihan serentak, pilkada mungkin baru pertama kali ini. Seusia mungkin dengan Pak Ganda dan mungkin cuma beda 2 tahun dengan saya sebetulnya ya, kalau gitu. Kemudian di next ini nih, pemilihan serentak saya coba cepat-cepat ya, biar nanti saya bisa ngasih tugas di kelas. Nggak bisa Nah, ini pemilihan serentak. Sebetulnya kalau soal pelaksanaan tadi sudah dimention ya oleh pihak KPU akan dilakukan 27 November meskipun persiapannya sudah sejak dari jauh-jauh hari, di mana ada yang namanya kalau pemilihan itu ada namanya penyusunan pemutahiran daftar pemilih. Anda kemarin rumahnya didatangi oleh petugas Pantarlih kan? Didata kemudian diberikan stiker, itu namanya penyusunan dan pemutahiran data pemilih. Kemudian juga banyak sekali proses persiapan lain, penyiapan logistik karena kita masih menganut pemilu yang konvensional sifatnya. Semua logistik masih berbentuk fisik ya. Mungkin di negara-negara yang sudah mempraktikkan e-voting, beberapa negara maju di Eropa itu sudah nggak ada logistik berbentuk fisik ya, semuanya sudah digital. Mungkin Indonesia juga memiliki rencana ke arah sana, tapi dengan beberapa pertimbangan infrastruktur internet, kemudian juga kesadaran politik warga negara mungkin belum tahun ini. Saya memprediksi mungkin baru 5-10 tahun ke depan e-voting baru akan mulai di-exercise sebagai salah satu pilihan penyelenggaraan pemilu. Ini alas regulasi, tadi saya sudah sampaikan Undang-Undang 7, Undang-Undang 10 itu sebetulnya merupakan mandatori dari konstitusi kita ya. Undang-Undang Dasar 1945 di mana penyelenggaraan pemilu yang fair and free artinya jujur dan adil dari mulai pilpres, pileg, kepala daerah itu harus diselenggarakan. Ini fungsi pemilu, sebetulnya fungsi pemilu banyak, cuma kadang-kadang di negara-negara yang demokrasinya masih, demokrasi itu di dalam banyak sekali literatur negara demokrasi itu dibagi dalam 2 klaster ya. Saya rasa saya pernah menyebutkan dan sering menyebutkannya di kelas. Jadi ada negara yang namanya old democracy, negara yang demokrasinya telah matang, diasumsikan telah matang dan didukung oleh data-data berbasis indikator sebetulnya. US, Prancis, Inggris dan seterusnya old democracy. Ada juga negara yang secara kategoris dinamakan new democracy, utamanya mengacu misalnya pada konseptualisasi Samuel Huntington third wave of democratization, misalnya negara yang baru tersapu oleh demokratisasi gelombang ketiga. Sebagian besar Afrika dan Asia itu dikatakan sebagai new demokrasi, negara yang demokrasinya masih dalam fase konsolidasi ya. Salah satunya Indonesia. Saya juga tergabung di sebuah lembaga namanya Lab 45 IPRC. Sebetulnya normalnya konsolidasi demokrasi kita ini berakhir pada 2029 ya. Jadi pasca 2029 berbagai data yang kita kumpulkan itu idealnya Indonesia sudah tidak lagi dikategorisasikan sebagai new demokrasi. Kita sudah demokrasi yang matang. Indikatornya apa? Demokrasi yang matang sudah tidak lagi membutuhkan lembaga-lembaga non negara. Komisi-komisi, komite-komite itu dihapuskan, semua dikembalikan pada negara. Tadi Pak Dekan menyebut budaya politik, indeksnya sudah tinggi, partisipasi politik sudah tinggi dan seterusnya. Cuma saya mengutip apa yang disampaikan oleh saya kira salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk di level nasional namanya Andi Wijayanto.
2024 harusnya menjadi etape terakhir Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih dikonsolidasikan, tapi sayangnya 2024 ada yang menabur garam pada demokrasi kita sehingga mendung kembali. Yang harusnya 2029 kita keluar dari jebakan negara demokrasi bertumbuh, kita mungkin masih butuh waktu lebih panjang lagi ya untuk menyusun itu. Kenapa? Karena salah satu indikatornya konstitusi kita lumpuh di 2024 atau dilumpuhkan. Sementara kalau menurut seorang sosiolog politik, Bobbio, demokrasi itu bersandar pada 3 aspek saja sebetulnya. Pertama, konstitusionalitas, kedua, partisipasi politik, dan ketiga, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Tino, pemilih yang rasional. Tanpa adanya konstitusionalitas, aturannya nggak ada partisipasi politik, ketiga pemilihnya tidak rasional, maka janji dari demokrasi liberal itu ya omong kosong sebetulnya. Ya pemilihnya bisa dimobilisasi, tidak ada partisipasi politik, tidak ada konstitusi, ya demokrasi menjadi omong kosong. Jadi saya kira itu yang harus kita jaga bersama. Balik lagi pada fungsi pemilu, kadang-kadang karena persiapannya mepet segala macam, direduksi menjadi hanya tinggi dan rendahnya partisipasi politik. Pemilu sebagai sarana rekrutmen, Anda merasa menjadi bagian dari rekrutmen politik selama pemilu ini? Saya rasa tidak ya. Kemudian juga pengelolaan konflik kepentingan, semuanya kemudian diredusir hanya semata-mata sirkulasi dan penguatan elit atau barometer dukungan rakyat terhadap pemerintah. Kalau dukungannya tinggi, artinya Bapak Ibu Anda semua memilih kandidat yang berlatar belakang petahana atau incumbent. Tapi kalau dukungannya rendah, artinya akan ada newcomer yang kemudian dipilih menjadi representasi baru Bapak Ibu di tingkat pemerintahan provinsi maupun kota kabupaten. Kan sebetulnya begitu saja. Jadi memang agak reduksionis pelaksanaan pemilu kita karena berbagai faktor. Sedikit lagi Pak Moderator ya, jangan mulai mengintimidasi saya soal waktu ya. Ini yang saya sebut tadi, partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting dari demokrasi. Ini juga menjadi salah satu poin yang dinilai oleh banyak sekali lembaga internasional yang memiliki kompetensi dan juga terkenal kredibel ya untuk mengukur indeks demokrasi di sebuah negara. Saya mengutip salah satunya oleh Economist Intelligence Unit tahun 2022, memang agak data mundur. Cuma yang ingin saya sampaikan apa? Bapak Ibu, sejak 2016 dan 2017 nilai keseluruhan demokrasi kita turun. Ya, baik secara nilai maupun secara peringkat. Ini juga yang saya kira perlu diantisipasi. Tadi Mas Andi menyebut ada yang menabur garam pada demokrasi kita, mendung sejak 2017. Utamanya dalam indikator soal tadi hak sipil ya, soal kebebasan berpendapat. Ada UITE, ada aktivis yang ditangkapi dan seterusnya itu menjadi concern dari lembaga internasional untuk mengukur demokrasi kita sebetulnya. Dan yang kedua yang perlu dicermati, budaya politik. Tadi Pak Dekan berkali-kali menyebut, oke, secara kuantitas partisipasi politik kita pemilu kemarin di Jawa Barat 80 sekian persen. Tapi concernnya saya seringkali bukan pada kuantitas, tapi kualitasnya rendah. Saya nanti punya data survei yang saya lakukan pada 25 Juli sampai 5 Agustus yang saya kira relevan untuk mengukur apakah partisipasi politik di kita itu sudah berkualitas atau belum. Ini soal data. Kemudian partisipasi politik sebenarnya banyak teori baru. Cuma saya mengutip dari Samuel Huntington, saya kira sebuah literatur yang otoritatif dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan partisipasi politik, meskipun banyak teori-teori yang belakangan berkembang ya. Menurut Huntington itu partisipasi politik ada dua ya. Ada yang direct langsung, ada juga yang indirect tidak langsung. Anda terlibat dalam diskusi politik, diskusi dan seminar seperti hari ini, ada yang anggota partai politik? Ada? Nggak ada? Tertarik nggak masuk partai politik? Mungkin partai internal ya. Kalau di sini ada partai politik kampus, Yeah, jadi mereka internal, berpengalaman okay, ya. sebetulnya. Tapi eksternal maksudnya ada yang terlibat kampanye langsung dalam konteks pilgub? Enggak, belum ada ya? Belum mungkin ya. Kampanye juga merupakan bagian dari partisipasi politik yang menurut Huntington tidak langsung. Jadi areanya tidak sempit, areanya luas. Cuma ya kadang-kadang tadi reduksionis sehingga yang kita bahas ujung-ujungnya hanya partisipasi politik yang sifatnya langsung. Praktiknya seperti apa pemberian suara di ballot box, di kotak suara tadi. Meskipun ini tentu menjadi pencermatan, saya kemarin Bapak Ibu diminta oleh ada namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada yang pernah dengar di Jawa Barat ya? Saya kemudian diminta menyusun naskah akademik argumentasi. Poinnya apa? Poinnya untuk meningkatkan bantuan negara terhadap partai politik. Sebelum studi yang dilakukan itu, Anda tahu berapa partai politik dikasih oleh negara per kepala?
provinsi itu memberikan nominal 2.500. Jadi kalau sebuah partai politik didukung oleh 100.000 orang, 2.500 kali 100.000 orang. Berapa? 250 juta mungkin ya. Berdasarkan studi yang saya lakukan dan sekarang sudah dituangkan dalam Raperda ya. Artinya sudah hampir pasti di 2024 ini partai politik berdasarkan studi yang kami lakukan itu bantuan dari negara ditingkatkan lebih dari 4 kali lipat. Sekarang menjadi 10.500 Pak Ganda per kepala. Jadi kalau ada partai politik yang mendapatkan 1 juta suara kali 10.500, 10 miliar lebih bantuan dari negara. Salah satu motifnya kenapa harus ditingkatkan untuk meredusir tingkat korupsi. Kemudian juga kebutuhan partai politik yang makin tinggi untuk pendidikan politik dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan meningkatnya bantuan dari negara, saya kira kinerja politik harusnya membaik. Kinerja partai politik ya, bukan hanya hadir saat mau pemilu. Jadi mau pemilu merayu Anda semua untuk memilih kandidat yang diusung, tapi ketika pemilu selesai Anda dicampakkan begitu saja. Karena dicampakkan itu kan tidak nyaman lah ya. Mulailah menggunakan sosial media dengan bijak, bahkan saya rasa familiar untuk menggunakan tag ini, dan ingat, saring dulu baru sharing. Itu ya, pertama mendapatkan informasi tentang pentingnya memilih, kedua juga mendapatkan informasi tentang utamanya pilkada yang dilangsungkan 27 November dan itu hari libur, sehingga masyarakat jadi harapkan untuk datang ke TPS menunaikan hak pilihnya masing-masing, sehingga nanti siapapun yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan bisa menjalankan program-program serta kebijakan yang punya maslahat besar bagi masyarakat. Itu silakan manfaatkan hak suara ibu bapak, kemudian juga saudara-saudara sekalian, begitu, karena negara kita itu dalam demokrasi diantaranya ditentukan oleh pilihan kita semua.